secara material tidak ada yang salah dari pembuktian kami. Hanya hakim berpendapat bukti kami karena tergugatnya itu adalah 2, maka dijadikan 1, itu ditolak. Harusnya bukti penggugat 1 juga 1, bukti penggugat 2 disebut bukti P2, itu saja. Tapi secara prinsip tidak ada kewenangan siapapun yang mengatakan bahwa itu bukan KTP-nya saudara Bangun Sutoto, itu bukan KTP-nya saudara Top Taufan Hakim. Hanya saya juga tidak tahu mengapa itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip beracara yang sederhana, cepat dan murah, harus mundur lagi. Dan saya kaget juga ya, saya kecewa juga kenapa pembuktian itu hanya sekali. Lalu kekecewaan saya yang ketiga apa? Berulang sebelum sidang penyampaian bukti saya sudah mengatakan mohon diizinkan kami melakukan cross examination. Kenapa? Karena kami semua yang di ruangan ini, apakah penggugat, hakim dan tergugat, itu adalah orang awam, orang yang tidak paham tentang ijazah analog, ijazah digital, nggak paham. Karenanya cross examination itu maksudnya ketika kami menghadirkan ahli dan kemudian lawan berikutnya mereka menyajikan bukti, boleh ahli kami yang sebelumnya itu untuk hadir memeriksa keaslian bukti. Tetapi nampaknya hakim sudah saya katakan hakim sudah goyah begitu ya. Dan hakim selalu mengatakan hakim punya kebijaksanaan, bukan aturan hukum acara perdata cuma 2, HR sama BW ya, atau kitab undang-undang hukum perdata. Itu teman-teman. Ya, oke, pertanyaan menarik. Untuk tanggal 30 2 hal yang saya siapkan. 1, saya memperbaiki bukti sebagaimana yang dikehendaki oleh majelis hakim. Bahkan kalaupun ijazah kami itu 16 nanti akan kami pisah satu-satu ya. Bahkan kalau rekapitulasi nilai itu jumlahnya 16 juga akan kami pisah satu-satu. Karena tidak mungkin rekapitulasi nilai itu 1 lembar. Pasti minimal 2 lembar bolak-balik. Dan yang ketiga, untuk teman-teman ketahui, hari ini kami sudah fair. Mereka yang akan kami hadirkan saksi seperti Rismon Syanipa, Refli Harun, kemudian Insinyur Bagas dari UGM itu tidak kami masukkan ke ruang sidang. Yang akan datang kami memastikan ya bahwa selain bukti yang 16 tadi, kami akan tambahkan bukti-bukti baru. Bukti baru itu berupa ijazah alumni Fakultas Kehutanan tahun 85. Dan bukti baru yang kedua itu buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan yang terbit pada tahun 88. Di situ tidak akan bisa ditipu karena di situ saya ingat nomor 208 namanya Insinyur Joko Widodo tapi bukan Jokowi dan bukan SMA 6 Surakarta tetapi SMA 6 Jogja. Jadi tidak mungkin tahun 88 direkayasa menyesuaikan kondisi sekarang. Yang terjadi itu justru yang sekarang ini menyesuaikan dengan buku alumni wisuda 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM yang terbit tahun 88 ya. Ada tambahan menarik teman-teman, mohon izin. Mohon maaf, ijazah yang tadi disebutkan Dr. Taufik, ijazah kehutanan UGM pada tahun 1985 yang kita ketahui bahwa itu satu masa dengan ijazahnya Jokowi akan kita pertunjukkan kepada media massa ataupun media sosial yang mau datang ke Pengadilan Negeri Surakarta. Akan kita gelar resmi di depan kamera seperti ini. Jadi kami akan terangkan di mana bukti perbedaannya, di mana format yang berbeda. Karena masyarakat harus tahu. Begitu. Tadi kan katanya Pengadilan Negeri Surakarta tidak punya LCD. Ya. Maka dari itu kami akan memperlihatkan. Kantor kami punya LCD. Kami siapkan. Kalau perlu gensetnya saya bawa ke sini. Maka dari itu Kalau ditolak majelis gimana? Ya tidak mungkin lah, tidak mungkin. jadi begini, mohon maaf, ketika di dalam ruang sidang itu kami patuh kepada majelis hakim. Tetapi kalau untuk membuka kebenaran ini ada di media. Maka dari itu ijazah tahun 85 Kehutanan UGM akan kami gelar di depan kamera. Kami akan tunjukkan di mana bedanya. Tanggal 30 ya. Ya. Ada tambahan menarik teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, ada tambahan yang sangat menarik di luar pergelaran sidang. Ya, sebagaimana yang
beberapa waktu yang lalu oleh Bang Rismon katakan di acara Rakyat Bersuara iNews bahwa kasus tentang ijazah palsu Joko Widodo ini sejatinya adalah bicara tentang kemanusiaan. Nah, mengingat yang pertama pada bulan Desember tahun 2025 ini bertepatan juga dengan Desnatalis Universitas Gadjah Mada, kampus kami tercinta, saya Bang Rismon, Dr. Tifa, Mas Roy, Bang Refli Harun, Mas Nurmadi dan juga teman-teman alumni yang lain. Pada kesempatan kali ini di mana Dr. Taufik juga pernah mengatakan bahwa dari Pengadilan Negeri Surakarta ini akan lahir sejarah baru untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita juga harus mengingat akan nasib saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan khususnya yang saat ini tengah berjuang untuk mempertahankan hidup. Karena itu izinkan kami di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta ini tanpa mengurangi rasa hormat, kami mewakili sebagian alumni Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, nanti secara bergantian, baik di dalam kesempatan saat ini ataupun nanti di luar acara konpes, kami akan menandatangani sebuah salinan ijazah yang memang sengaja kami perkecil. Ini kami dapatkan dulu dari KPUD Surakarta, kami perkecil dan kemudian sengaja kami bikin kusut. Ya, begitu pula backgroundnya yang berwarna biru, ini juga kami bikin kusut. Biru melambangkan kampus biru, identik dengan Universitas Gadjah Mada. Di sini nanti kami mengajak kepada rekan-rekan yang saat ini hadir di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta untuk tanda tangan. Ya, tanpa mengurangi saya hormat bagi alumni dari universitas lain, tapi ini nanti hasil tanda tangan yang sudah terkumpul di dalam bingkai figura ini nanti akan kami lelang untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Begitu, silahkan nanti yang dari senior dulu, Mas Nurmadi silahkan untuk tanda tangan. Oh ya, Ya. Bang Refli. oh ya, ya dari Mas Refli Harun dulu. Ya. Nanya apa, ngomong apa? Tanda tangan dulu. Tanda tangan. Oh, pandangan hukum, ya. Kita tanda tangan sih. Oke. Ya, tanda tangan pertama dari Pak Refli Harun. Oh, Pak Nurmadi, oke. Ini alumni UGM asli ya? Alumni. Alumni UGM asli. Tahun 1995. Ijazah nggak bang? Berani dong, masa nggak berani? Bismillah. Oke. Nanti Bang Rismon menyusul ya, Bang. Dan juga Mas Roy, Mbak Tifa, dan juga teman-teman yang lain. Apa nanyanya apa? Lazim nggak bang pengadilan itu menunda karena salah menomorkan berkas? Saya tidak mau menilainya. Yang saya ingin nilai adalah harapan saya. Nah, jadi silakan nilai harapan saya. Karena begini, harapan kita semua sebenarnya cuma satu, yaitu mendapatkan sebuah hak atas informasi yang benar-benar solid, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya mengenai ijazah Jokowi. Apakah ijazah itu palsu atau memang benar-benar asli? Kita sudah berdebat lama dengan dua kutub yang saling berbeda, diametral 180 derajat. Pihak Jokowi mengatakan asli, tetapi RRT di mana saya menjadi salah satu kuasa hukumnya, penasihat hukumnya, mengatakan palsu. Bahkan persentasenya tidak tanggung-tanggung, 99,9% palsu. Nah, dari Pengadilan Negeri Surakarta yang saya tahu bahwa ini sudah masuk tahap pembuktian dan ini one step ahead dibandingkan Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Surakarta sebelumnya, maka saya harap bahwa hakim tidak main-main dalam memberikan kesempatan untuk pembuktian ini. Jangan sampai kemudian kelihatannya gagah di awal, tapi nanti di ujungnya bengkok. Kita tidak mendapatkan sebuah proses pembuktian yang memadai dan tiba-tiba diputuskan begitu saja dengan tanpa kita diyakinkan bahwa ada sebuah pembuktian yang memang membuat kita yakin bahwa ijazah itu asli atau palsu. Karena itulah marilah kita bersama-sama keep on eyes ya. Kita pelototkan mata kita kepada Pengadilan Negeri Surakarta ini agar mereka mengerjakan tugas pengadilan yang sesungguhnya. Apa itu? Memberikan kepastian hukum.
memberikan keadilan, memberikan kemanfaatan. Jadi pasti ijazahnya asli atau tidak, adil karena diucapkan atau diputuskan dengan benar, dengan alat-alat bukti yang sah, dengan proses yang memadai, dan kemudian bermanfaat bagi kita semua sehingga kita tidak lagi gaduh mengenai hal ini. Perkara kemudian proses selanjutnya mau diapakan setelah ada konfirmasi atau putusan pengadilan ini, itu soal lain. Tapi jangan lupa harus ada putusan yang inkrah, berkekuatan hukum tetap. Baru kemudian proses-proses lain bisa dilanjutkan. Nah, saya ingin mengatakan kawan-kawan semua, penersangkaan terhadap RRT itu, Roy, Rismond dan Tifa, Roy Suryo, kemudian Rismond Sianipar dan Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa, itu sesungguhnya tidak sah. Kalau salah satunya dikenakan pasal fitnah misalnya, pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Dan itulah dasar untuk menersangkakan mereka karena mereka mengatakan ijazah itu palsu 99,9%. Persoalannya adalah karena ini sudah masuk di ranah pengadilan, ya harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dulu untuk memproses mereka lebih lanjut. Dan proses itu bisa didapat di Pengadilan Negeri Surakarta ini atau di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itulah dua proses pengadilan yang bisa membuktikan apakah ijazah ini palsu atau asli. Kalau palsu, maka selesai, ya, the game is over terhadap RRT. Kemudian kalau asli, kita akan lihat bagaimana proses selanjutnya. Ini yang paling penting. Jadi nanti tanggal 30 Desember kita datang lagi, tanggal 6 Desember kita datang lagi, kita yakinkan bahwa memang majelis hakim di sini berani, independen, kemudian bisa dipercaya, trusted, sehingga putusan yang dihasilkan oleh pengadilan negeri ini adalah putusan yang bertanggung jawab, putusan yang adil sesuai dengan ira-iranya, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu saja ya, makasih. Rilis dari tim Akui, mohon izin saya bacakan. Penggugat siapkan bukti untuk skakmat Jokowi. Surakarta 23 Desember 2025, Pengadilan Negeri Surakarta menggelar sidang pembuktian surat gugatan Citizen Lawsuit nomor 211-PDTG-2025-PN Surakarta. Perkara ini murni menyoal dugaan ketidaksesuaian dan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Tim Akui menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka untuk umum, yang artinya seluruh warga berhak untuk hadir dan menyaksikan langsung proses persidangan di PN Surakarta. Hal tersebut merupakan prinsip dari transparansi dan akuntabilitas peradilan. Tim Akui juga menekankan bahwa agenda sidang pembuktian bukti surat dari pihak penggugat sebagaimana ditetapkan dalam putusan sela PN Surakarta pada 9 Desember 2025 lalu. Putusan tersebut menolak eksepsi dari para tergugat, termasuk Jokowi sebagai tergugat 1, dan menyatakan PN Surakarta berwenang mengadili perkara nomor 211-PDTG-2025-PN Surakarta. Muhammad Taufik selaku ketua tim Akui menyebut dukungan dari sejumlah pakar hukum seperti Profesor Jimli Asidiki, Profesor Reza Indragiri yang menilai proses perdata di PN Surakarta sebagai forum yang tepat untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Beliau menambahkan bahwa tim Akui akan menghadirkan saksi-saksi kunci termasuk mantan pejabat tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat Jenderal Bintang 3, wartawan nasional terkenal, serta alumni Fakultas Kehutanan UGM yang akan membawa ijazah pembanding di era yang sama, yakni tahun 1985. Muhammad Taufik juga merespon pernyataan Jokowi dalam wawancara eksklusif Kompas TV yang menyatakan siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Kalau memang asli, tunjukkan di sini. Asli itu hanya satu. Kalau tidak ditunjukkan, maka ini menjadi pertanyaan besar bagi integritas negara hukum kita, tegasnya. Terima kasih, demikian pers liris dari tim Akui alumni UGM gugat Jokowi. Terima kasih. Saya tambahkan, saya perwakilan dari Empati, emak-emak peduli tanah air Indonesia, mewakili emak-emak yang ada di seluruh Indonesia yang memang notabene memang mengharapkan ijazah dugaan palsu Jokowi ini segera terkuak.
Padahal hanya selembar kertas itu pun sangat bermanfaat bagi kami karena itu membuktikan bahwa publik pertanggungjawaban Pak Jokowi harus dibuktikan senyata-nyatanya di sidang hari ini, Selasa ini, tanggal 23 Desember 2025 ini ternyata diundur sampai tanggal 30 Desember Selasa depan. Semoga mendatangkan hasil yang maksimal ya, karena semakin ditunda-tunda bahwasanya dari pihak sana saksi juga tidak sama sekali tidak hadir, hanya pengacara dari sana, dan kami berharap semuanya gentleman menunjukkan ijazahnya dan nantinya akan terbuka bahwa di mata Indonesia ini terlihat yang benar dan yang salah. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi untuk Presiden tahun 2029, jangan seperti sejarah tahun ini sudah dipimpin oleh seorang Jokowi yang saya harap luar biasa, penipu, zolim dan keji, pembohong. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Forum Aksi, salah satu presidium Forum Aksi, Forum Alumni Kampus seluruh Indonesia. Saya mewakili teman-teman dari Forum Aksi, Forum Alumni Kampus seluruh Indonesia. Hadir di sini setidaknya untuk ikut menyaksikan momentum bersejarah. Satu acara di mana Pengadilan Negeri Solo akan menyidangkan, menghadirkan bukti-bukti dan saksi dari kedua belah pihak. Kita berharap persidangan ini nantinya berlangsung dengan seimbang, adil, dan jujur sehingga bisa mengungkap kebenaran sejarah bahwa ijazah yang selama ini dipermasalahkan benar-benar diputuskan dengan adil dan berdasarkan bukti-bukti. Dan kita berharap karena kecurigaan dan juga masalah ini sudah demikian berlarut cukup waktu panjang, dan semakin lama orang semakin yakin bahwa ijazah itu palsu karena berbelit-belit, bahkan dari KPUD, KPU, dan juga instansi yang ada tampaknya tidak bekerja dengan baik sehingga bisa menjelaskan sebagaimana yang kita harapkan. Ya, itu. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa lagi rekan-rekan seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada, Selasa 30 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Surakarta. Abang sebagai penggugat, apakah abang tidak mau tahun baruan disuruh sidang tanggal 30? Sebetulnya sih begitu, Bang. Pengen juga liburan. Saya juga kan disuruh sidang tanggal 30 kemarin. Tetapi begini, Bang. Apakah kita dianggap tidak punya keluarga, tidak punya anak saudara, Ya, yang penting teman? komitmen, tidak kemudian nanti diundur lagi. Kalau memang ada sidang dan itu benar-benar berlangsung dengan baik, ya pengorbanan itu terbayar. Kita lakukan lah ya. Sebetulnya begini, Bang Michael. Pertanyaan ini pertanyaan luar biasa nih dari Bang Michael. Gini, Bang Michael. Hari ini tanggal 23 saya udah berkorban loh. Besok itu Natalan 24. Sama, Bang. Kemarin hari Sabtu kemarin saya itu harus ke Ponorogo karena jemput anak-anak yang pulang dari pondok, kan libur. Nah, dan mulai besok tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 si salah satu anak kami itu pertandingan lomba di Ponorogo juga. Nah, otomatis Pulang dari Ponorogo. Nah, dan menariknya, Bang, tadi jam 8:30 saya tuh baru sampai dari Ponorogo. Berangkat dari Ponorogo tadi jam 2:30 dini hari. Luar biasa. Iya, itu. Jauh dari Jakarta juga. Iya, semalam Pak Normadi juga baru datang nih. Iya, saya Iya, pengen makanya. menyaksikan bagaimana persidangan ini berjalan dengan Makanya ini loh, Bang. Ini yang kita bikin sejarah di Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak hanya sekedar ingin membuktikan ya ijazah Jokowi itu asli atau palsu, tidak hanya sekedar itu. Kalau tadi Pak Normadi sudah katakan, ya semakin berlarut-larutnya kasus ini sebetulnya mengindikasikan sekaligus menjelaskan kepada publik
bahwa ijazah Joko Widodo itu adalah palsu. Tetapi yang lebih besar daripada itu semua, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rismon tempo hari di acara Rakyat Bersuara di salah satu stasiun televisi nasional, bahwa dari kasus ijazah palsu ini sejatinya ada pesan yang sangat-sangat luhur, sangat-sangat mulia, yakni apa? Tentang kemanusiaan, tentang humanity. Nah, makanya kalau tadi Bang Michael, kalau besok tanggal 30 kita harus datang ke PN Surakarta lagi untuk mengikuti sidang lanjutan. Apakah kita tidak eman-eman? Apakah kita tidak menyayangkan untuk acara liburan bersama keluarga? Pengennya juga begitu. Karena itu kasus ini sederhana, simpel, tetapi menjadi begitu pelik ya, sehingga menguras energi anak bangsa. Kapan mau berakhir? Berakhirnya juga akan dari Pengadilan Negeri Surakarta ini. Maka optimisme senantiasa ada pada kami selaku penggugat, sekaligus ini juga harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Makanya tadi di dalam kesempatan pers conference ini kami juga melakukan ya tanda tangan simbolisasi ya bentuk kemanusiaan ke sebuah figura yang berisi salinan ijazah Joko Widodo yang kami dapatkan dari KPUD Surakarta, yang itu yang kami perkecil ya, kemudian kami letakkan di bawah itu sebagai sebuah bentuk karya seni. Itu nanti akan kami lelang, hasil dari lelang itu nanti akan kami gunakan untuk aksi kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat pada khususnya ya, yang saat ini tengah berjuang untuk mempertahankan hidup mereka dan juga keluarga mereka. Nah, jadi sekali lagi kasus ini menyampaikan pesan untuk kita semua bahwa inilah saatnya kita untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa, tuh udah 2 sila tuh. Iya. Tinggal kita semua masih percaya kepada Tuhan nggak? Nah, Ya tadi kan Pak Taufik juga bilang begitu. Ya, kalau Ya, kita berdasarkan percaya pada Tuhan, hakim ini tidak main-main sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk, ya menurut saya sih hakimnya pengadilan PN Surakarta ini adalah palu yang paling berat sepanjang sejarah Indonesia. Ya. Karena dia harus membuktikan apakah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu sah atau tidak. Ya, betul. Meskipun tadi tentu kita kurang begitu puas dengan hasil persidangan hari ini. Tanggal 30 saya Ya, tetapi kami mempunyai positive feeling ya dan positive thinking yang insya Allah energi ketuhanan ya sebagaimana tadi oleh Bang Michael sampaikan itu akan selalu membersamai dalam proses sidang CLS di PN Surakarta ini. Karena itu ya untuk saudara-saudaraku di mana saja berada, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, juga kemarin yang terakhir ada di Tegal, Pantura ya. Kemudian juga ya di mana saja berada, mari bantu kita, bantu kami semuanya, kuatkan dengan doa terbaik dari saudara-saudaraku semua. Karena sebetulnya kami, Bang, saya sendiri secara pribadi sebetulnya pengen, karena kan saya kan sebagai anggota Tagana, Taruna Siaga Bencana. Jadi ketika ada bencana seperti itu, ya Allah, makanya ini saya juga kecewa terhadap Presiden Prabowo Subianto nih tidak segera menetapkan status sebagai bencana nasional. Pak Prabowo, tolong ya, Anda tidak terlambat untuk mengatakan bahwa bencana di Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu harus segera ditetapkan jadi bencana nasional. Tolong Pak Prabowo. Ya. Oke, saudaraku semua yang saat ini sedang berjuang mempertahankan hidup karena bencana alam, sabar. Kalian tidak sendirian. Ya. Ada jutaan rakyat, saudara-saudara kalian, saudara-saudara kita yang senantiasa peduli, dan diantaranya adalah saudara-saudara Anda, saudara-saudara kalian yang ada di Solo Raya dan sekitarnya. Merdeka! Ini pesan terakhir nih, tetapi untuk menutup, marilah kita semua, terutama para pejabat, jagalah sopan santun dan jagalah, jangan kita setiap hari minta-minta investasi dari asing, tetapi begitu asing mau membantu kita, Pak Tito Karnavian itu saya sangat sayangkan ya kata-katanya. Malaysia itu bantu cuma sedikit. Nah, dan kita
ditegur. Ya, secara etika tidak baik. Ya, kita ditegur habis-habisan oleh pihak Malaysia, dari rakyatnya maupun dari pemerintahnya. Maka hati-hatilah Anda sudah memegang kekuasaan, termasuk Hakim PN Surakarta ini yang tadi memegang kekuasaan untuk memutus perkara ini, dan Pak Tito dan semua menteri-menteri yang punya kuasa untuk membereskan bencana banjir Sumatera, gunakanlah kekuasaan Anda itu dengan hati-hati, oke? Supaya rakyat tidak bosan dengan Anda dan meminta Anda diturunkan, kira-kira gitu ya. Oke, sampai di sini dulu, kita sudah panjang sekali, meskipun sidangnya Ketemu lagi di persidangan selanjutnya. tanggal 30. Mudah-mudahan tidak ada alasan masuk angin atau apapun sehingga tetap berjalan seperti jadwal. Hari ini mengecewakan, tapi hari esok akan lebih baik. Thank you semua.